Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, SD Negeri Aik Tolang, Tapanuli Tengah masih terendam lumpur setinggi 50 cm. Sejumlah fasilitas juga rusak akibat banjir dan longsor. Rusaknya fasilitas pendidikan dan tebalnya lumpur membuat aktivitas belajar mengajar dihentikan. Untuk mengetahui penanganan bencana di Tapanuli Tengah dan Medan, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Tapanuli Tengah. Lalu ada juga memantau kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming di sejumlah wilayah terdampak bencana. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Saya akan ke Jona terlebih dahulu di Tapanuli Tengah. Jona, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi hingga sore ini khususnya di wilayah Tapanuli Tengah? Apa saja yang bisa dikatakan warga kondisinya? Di tengah bisa dikatakan belum bisa ideal, jadi banyak warga yang masih mengharapkan adanya bantuan dan juga masuknya ke Gor Pandan atau bisa dikatakan mungkin tempat atau pusat ini. Sekarang saya berada di Desa Lopian. Ini sampai sekarang listrik belum masuk sama sekali. Tidak hanya listrik, bahkan telekomunikasi pun sangat kurang. Itu sebabnya kami selama di daerah-daerah terpencil yang ada di Tapanuli Utara, Tapanuli Kodam 1 Bukit Barisan, lebih tepatnya dari Komplek Kodam. Jadi memang ini sebagai salah satu cara kami untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, sepertilah kami akan menunjukkan ke Cynthia. Ini salah satu sudut yang ada di kampung di Lopian. Inilah rumah yang tersakat. Jadi pemilik rumah juga sudah mengungsi. Jadi sampai saat ini listrik belum ada, telekomunikasi pun ada. Kalaupun kita melihat ada warga lalang atau masyarakat itu kan itu dikarenakan akan ke kawasan di Tapanuli Tengah. Memang sejak kemarin sebagian titik diantaranya warga belum mendapatkan bantuan. Sehingga ada sejumlah warga juga yang rela berjalan untuk mencari bantuan logistik. Kita akan kembali menyapa Jona Hamonangan di Tapanuli Tengah. Ya, silakan Jona, apakah warga di sana juga sudah bisa mendapatkan bantuan logistik secara merata? Dan bagaimana dengan air bersih di sana? Ya, Cynthia, untuk bantuan logistik bisa dikatakan belum merata sama sekali. Salah satu contoh adalah ketika saya 3 hari lalu berada di Gor mengatakan mereka belum mendapatkan di kampungnya. Dan sekarang saya di daerah Lopian ini, saya masuk ke sudut-sudut kampung, mereka dengan jujur mengatakan belum mendapatkan bantuan. Bantuan ada, tapi ini sesekali seperti bantuan beras dan itu pun dari mungkin seperti kelompok masyarakat. Jadi untuk bantuan langsung dari pemerintah provinsi itu mereka belum merasakan sama sekali. Itu sebabnya banyak dari mereka yang harus ke jalan, Baik, memang kita ketahui bahwa di kawasan Tapanuli Tengah ini belum mendapatkan listrik, sinyal yang buruk ataupun tidak stabil dan juga masih kekurangan air bersih. Terima kasih atas laporan Anda, Jona. Saya akan beralih ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Nanda Aprilia. Nanda, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi warga khususnya yang mendapatkan bantuan hari ini? Apakah distribusi bantuan sudah menyeluruh dan merata? Dan apa pesan yang disampaikan oleh Wapres Gibran? Cynthia, ini sebenarnya mengejutkan kami juga khususnya. Tadi kami di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara mendapatkan kesempatan bersama dengan TNI Angkatan Udara untuk bisa melihat Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Karangbaru, yang dimana ada beberapa daerah tadi didistribusikan bantuannya melalui jalur udara yang kemudian pesawat ini landing di beberapa tempat yang dirasa aman. Tadi kami sempat bertanya ke salah satu warga yang mengambil bantuan di helikopter yang kami gunakan. Ia menyebutkan bahwa ini merupakan bantuan pertama dan di mana daerahnya ini sudah sepekan tidak ada akses atau darat begitu.
listrik, komunikasi, air bersih tidak ada. Itu adalah bantuan pertama yang diakui oleh warga di Kecamatan Karangbaru, tepatnya tadi di Kampung Dalam, di sekitar Kampung Dalam, menuturkan hal tersebut. Tadi juga ada 2 titik yang kami kunjungi, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain tadi di Kampung Dalam di Kecamatan Karangbaru, kita juga ke Desa Sukajadi. Di sana, kalau saya gambarkan situasinya memang kondisinya masih tertutup semua dengan lumpur. Cynthia dan juga saudara, lagi-lagi sama, ini menjadi salah satu daerah yang terisolir. Dan tadi yang sedikit miris sekali Cynthia, bahwa memang tidak sedikit warga yang mengaku lapar begitu ya, membutuhkan bantuan makan. Nah, ini menjadi atensi sebenarnya. Nah, kalau menyelaraskan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Sumatera, ada 3 provinsi sejak pagi tadi sebenarnya, dan ini merupakan titik terakhir sebenarnya Cynthia di Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara, untuk melihat bagaimana pasokan di posko terpadu di sini untuk kemudian nanti disebarkan. Ia menginstruksikan 2 hal kepada kepala daerah dan juga kepada warga ataupun korban terdampak. Ia, untuk warga terlebih dahulu atau korban terdampak, menekankan bahwa pemerintah tidak meninggalkan korban terdampak dan juga mempercepat proses distribusian bantuan, dan juga mendorong kepala daerah untuk bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti BNPB, TNI, dan juga Polri. Nah, kalau melihat dari kenyataan yang ada, tadi saya melihat ke lapangan Cynthia, artinya harus benar-benar dilakukan secepat mungkin. Karena kenapa? Karena tadi salah satu penuturan dari warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengaku sudah sepekan lebih, bahkan ini merupakan kali pertama yang mendapatkan bantuan. Dan kita tahu memang banyak sekali titik-titik yang terisolasi. Tentu ini menjadi dorongan, tentunya tidak hanya untuk pemerintah daerah, untuk kita semua tentunya, khususnya untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, agar apa ini menjadi atensi Cynthia dan juga saudara, bahwa masih ada daerah-daerah khususnya Kabupaten Aceh Tamiang yang tadi kami lihat melalui pantauan udara memang masih cukup diselimuti oleh lumpur coklat. Artinya ini menjadi lagi-lagi atensi untuk secepat mungkin adanya pergerakan ataupun bantuan yang bisa masuk, ataupun juga jalur darat yang memang tadinya terputus untuk sesegera mungkin bisa diakses. Nah, ini juga tadi menjadi salah satu saran ataupun masukan ataupun keluhan dari Bupati Kabupaten Agam, yang dimana menjadi salah satu tempat tinjauan dari Wapres Gibran. Pada pagi tadi, ia mengaku bahwa akses di Kabupaten Agam ini terputus. Ini menjadi salah satu lokasi terparah khususnya di Sumatera Barat, dan jembatan juga tidak bisa diakses, sehingga tampaknya kalau memang selain dengan jalur udara, tadi juga ditegaskan terus oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, akan ada percepatan distribusian baik itu dari jalur darat, laut, dan juga udara. Artinya jalur darat ini juga harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk bisa segera untuk dibenahi, agar apa? Agar bantuan bisa secepatnya masuk juga melalui jalur darat. Artinya kita akan sama-sama cermati, kita akan sama-sama lihat, dan sama-sama kita akan membantu untuk warga-warga terdampak. Karena Cynthia, kondisinya tadi kalau saya bisa katakan menurut bahasa saya sendiri adalah cukup memprihatinkan, karena tampaknya warga juga mengaku kelaparan begitu ya, meminta bantuan pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secepatnya ke lokasi mereka. Cynthia. Ya Nanda, kalau tadi pagi Anda mengikuti pengiriman bantuan, apakah besok akan dikirimkan juga, singkat saja? Setiap hari, Cynthia, sampai kapan ini masih akan terus menunggu. Artinya setiap hari proses pendistribusian bantuan khususnya dari posko terpadu di Lanut Suswondo di Medan, Sumatera Utara akan dibagikan di sekitar Sumatera Utara, dan juga di sekitar atau di perbatasan Sumatera Utara ada Aceh Tamiang. Ini juga akan terus diberikan sampai apa? Sampai semua daerah rata bisa mendapatkan bantuan itu. Cynthia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Jaga kesehatan Anda, Nanda, dan juga sebelumnya sudah ada Jona Hamonangan yang melaporkan langsung dari Tapanuli Tengah. Jaga kesehatan Anda, rekan-rekan.